Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bisa lanjutkan kajian kita di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini karena bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, maka malam ini kita akan membahas tentang sejarah berdarah yang apabila sampai di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10, kita diingatkan dengan sejarah ini. Sejarah apa itu? Terbunuhnya cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa kita selalu mengenang kisah ini? Karena kisah ini berkaitan dengan kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Dan kecintaan kepada Ahlul Bait itu bagian daripada agama. Dan kita cinta kepada mereka itu berpahala. Karena mencintai Ahlul Bait itu sama dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita jelaskan tentang biografi singkat tentang siapa Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Husain ibn Ali adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia? Dia adalah pemimpin kita kelak di surga. Nabi SAW bersabda ketika menggendong Hasan dan Husain, kata Nabi SAW, dua orang ini akan menjadi para pemimpin anak muda di surga, Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Bahkan kalau kita lihat ibu bapa mereka, ayahnya adalah Amirul Mukminin, khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Yang keempatnya Ali radhiyallahu anhu. Ibundanya Fatimah adalah putri kesayangan Nabi SAW dan kelak akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Bahkan satu di antara 4 wanita yang disabdakan Nabi SAW, kamula minar rijal kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi wanita sempurna itu cuma ada 4 saja. Kemudian Rasul menyebutnya, satu Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Huwailid, istri Nabi SAW. Dan yang terakhir Fatimah bintu Rasulullah SAW. Artinya ayahanda dan ibunda Husain adalah orang mulia, dan kakeknya adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Husain,
Kata Nabi SAW, Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina wa Husain sibtun minal asad. Kata Nabi SAW, Husain itu bagian dari darah daging, dan aku juga bagian daripada darah dagingnya. Allah mencintai siapapun yang mencintai Husain, kata Rasul, karena Husain adalah cucuku. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan kecintaan kita kepada Husain adalah satu di antara kecintaan Allah kepada kita, menunjukkan bahwa cintanya kita pada Husain itu ibadah. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada Hasan dan Husain, huma raihanatai minad dunia. Keduanya adalah bak bunga yang sangat semerbak bagiku, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga mengatakan, Al-Hasan wal Husainu sayyidash syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga, dan ayah keduanya lebih baik dibandingkan keduanya, maksudnya Ali radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi tentang keistimewaan Husain tidak mungkin kita jelaskan karena juga waktu. Kita ambil langsung poinnya tentang tragedi berdarah wafatnya Husain ibn Ali radhiyallahu an yang disebut dengan perang Karbala, atau juga disebut dengan perang Tof karena terjadi di lembah Tof. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah itu artinya masuk di hari Tarwiyah. Kalau ibadah haji, tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari Tarwiyah karena bertolaknya haji ke Mina. Ketika itu Husain dan seluruh keluarganya berazam untuk pergi ke Kufah. Tentu ada sebab, karena ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan kemudian meletakkan kekuasaannya kepada putranya Yazid bin Muawiyah dengan cara wasiat, harusnya Muawiyah tidak serta-merta mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Harusnya harus lewat syura. Karena begitu dalam Islam. Karena orang yang lebih afdal dibandingkan Yazid putranya jauh lebih banyak dari sahabat-sahabat Rasul. Di sana ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair. Bahkan yang terbaik dari semuanya adalah Husain ibn Ali yang masih hidup. Tapi entah kenapa, mungkin urusan politik kita tidak tahu, ijtihadnya Muawiyah memilih putranya untuk mewarisi kekuasaan, sehingga terjadi gejolak. Karena di mata para sahabat banyak yang lebih utama dibandingkan Yazid. Akhirnya ada beberapa orang yang tidak mau baiat kepada Yazid. Salah satunya adalah Husain dan Abdullah ibn Zubair. Akhirnya kemudian Yazid pun menekan keduanya agar berbaiat. Akhirnya keduanya lari dari Madinah dan sembunyi di Mekah. Singkat cerita, tiba-tiba kemudian orang-orang Irak, orang-orang Kufah berdatangan surat kepada Husain untuk datang ke Kufah. Dan di zaman itu surat menyurat bukan perkara mudah. Di zaman kita kecil saja susah surat menyurat itu. Terkadang sampai, terkadang tidak. Artinya surat yang begitu banyak ini menunjukkan kesungguhan orang Kufah untuk membaiat Husain dan mengambil kekuasaan Yazid. Akhirnya Husain pun terpengaruh dengan surat-surat itu, dan dia berazam untuk berangkat ke Kufah. Para sahabat Nabi SAW ketika itu banyak yang menasihati Husain,
jangan berangkat. Orang Kufah itu terkenal guluh, suka berkhianat. Di antaranya yang menasihati adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jangan berangkat. Kemudian juga Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, kemudian Muhammad ibn Ali ibn Hanafiyah, atau masih saudaranya Husain, Abdullah ibn Ali ini juga tidak didengar. Dan banyak para sahabat mewanti-wanti Husain sebaiknya jangan berangkat. Bahkan ada yang menyarankan kalau engkau ingin berpuasa, nggak usah ke Kufah, ke Yaman saja. Karena Yaman itu semua pengikut ayahnya ada. Pasti orang Yaman suka dengan Husain dan pasti langsung diangkat menjadi pemimpin di sana. Tetapi memang Allah sudah takdirkan begitu jalannya. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah yang ketika itu setat haji, para sahabat mengatakan, ya Husain, sebaiknya kau haji dulu. Bukankah orang-orang haji itu dari mana-mana, termasuk dari Kufah juga ada. Kau bisa mencari-cari berita dulu dari jemaah haji yang datang di Mekah, mereka sudah di Mekah. Tapi Husain memang sudah ditakdirkan bulat untuk berangkat. Maka berangkatlah dengan 73 orang, 40 sekian prajurit siap tempur, dan lebihnya semua keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa Husain membawa dalam keberangkatan dari Madinah menuju Kufah itu, dia membawa seluruh anak-anaknya, kemudian juga membawa anak-anak daripada Hasan ibn Ali, kemudian juga membawa anak-anak Ali bin Abi Thalib, artinya saudara-saudaranya, 5 orang ikut. Kemudian juga anak-anak daripada Ukay, kemudian juga istri-istrinya dibawa, pembantu-pembantu dan budak-budaknya dibawa. Artinya betul-betul membawa semua keluarga Nabi, dibawa semuanya sama Husain ibn Ali. Dan ingat, Husain itu ke Kufah hanya untuk menerima pembaiatan mereka, bukan untuk perang. Sehingga hanya membawa sedikit pasukan saja. Kalau mau Husain bisa membawa banyak gitu. Tapi Husain tidak hendak berperang, hanya memastikan orang Kufah itu membaiat kepada dirinya. Maka sebelum kemudian Husain berangkat ke Kufah untuk memastikan bahwa surat-surat itu asli, memang orang Kufah membaiat kepada dia, maka dia mengutus saudaranya atau kerabatnya namanya Muslim ibn Aqil. Berangkatlah Muslim ke Kufah. Sesampainya di Kufah, memang betul orang-orang Kufah itu cinta dengan Husain, menunggu kedatangannya. Tapi rupanya riak-riak seperti ini terdengar sampai ke Syam, sampai ke ibu kota, sampai kepada Yazid ibn Muawiyah yang ketika itu menjadi khalifah. Maka Yazid takut, akhirnya kemudian memindahkan Walil Basrah, gubernur Basrah, untuk menjadi gubernur Kufah juga. Maksudnya untuk mengawasi gerak-gerik Husain ibn Ali radhiyallahu anhu yang katanya akan dibaiat oleh orang Kufah. Diutuslah Ubaidillah ibn Ziyad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya Ubaidillah ibn Ziyad ketika Muslim ibn Aqil tahu ada di Kufah, maka singkat cerita akhirnya kemudian ditangkap dan dibunuh. Lah, pembunuhan Muslim ibn Aqil ini tidak sampai ke Husain yang masih di Madinah, karena di zaman itu kan komunikasi sulit gitu ya. Sehingga kemudian Ubaidillah ibn Ziyad menekan orang-orang Kufah dengan cara memberikan harta yang banyak agar jangan berbaiat kepada Husain. Subhanallah, terjadilah pengkhianatan orang-orang Kufah. Yang tadinya mereka meminta Husain datang untuk dibaiat, sekarang mereka gabung dalam tentara Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur yang ditunjuk oleh Yazid ibn Muawiyah. Berangkat Husain, tidak tahu menahu kalau orang Kufah itu sudah berkhianat. Ketika kemudian berangkat dengan 73 orang dan mengabaikan nasihat para sahabat-sahabat yang mulia agar jangan berangkat, tetap juga berangkat. Maka ketika sampai di tempat yang disebut dengan Karbala, Husain bertanya, ini tempat apa?
Maka orang-orang mengatakan Karbala ya Husain. Maka Husain mengatakan karbun wa bala. Karbun itu kesulitan, bala itu musibah. Dia sudah gak enak dengan nama dari tempat tersebut. Letaknya di Bukit Tof, nanti perangnya disebut perang Tof. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ubaidillah ibn Ziyad mendengar gerakan daripada Husain sudah sampai di Karbala, maka Ubaidillah ibn Ziyad mengutus seseorang yang bernama Hur ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyahi. Hur ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyahi dengan membawa 1000 pasukan untuk menghalau Husain sebaiknya pulang kembali ke Madinah atau ke Mekah, jangan memasuki Kufah. Maka berjumpalah kemudian Hur ibn Yazid ini dengan Husain, dan Hur menasihati agar jangan sampai kemudian Husain masuk ke Kufah. Kemudian dihabarkan tentang pengkhianatan orang-orang Kufah, bahwa mereka tidak hendak berbaiat, mereka semua berkhianat. Sebenarnya Husain sudah ingin kembali, dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang berdalil bolehnya memberontak kepada pemerintah yang sah berdalil dengan pemberontakan Husain kepada Yazid bin Muawiyah. Husain tidak jadi dan ingin pulang ya. Tetapi keluarga Muslim bin Aqil ini, anak-anaknya tidak setuju karena ayahnya dibunuh masalahnya. Makanya dia mengatakan kepada Husain, wahai pamanku, bagaimana dengan darah bapak kami Muslim bin Aqil? Ini harus dibalas, qisas. Akhirnya kemudian Husain pun membela keponakannya, akhirnya tidak jadi balik ke Madinah, dan dia mengatakan kepada Hur ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyahi bahwa dia tetap akan bertolak ke Kufah. Maka akhirnya Yazid pun mengatakan, sebaiknya kau pergi kemana saja terserah, tapi jangan ke Kufah, aku takut darahmu tertumpah di sana. Tapi Husain tetap berjalan sambil dikawal dengan Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyahi. Rupanya Ubaidillah ibn Ziyad mengutus pasukan lagi lebih banyak dibandingkan pasukan yang dibawa oleh Hur ibn Yazid At-Tamimi, dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan membawa 4.000 pasukan. Jadi sebelumnya 1.000, sekarang menjadi 4.000. Jadi kalau digabung menjadi 5.000 pasukan. Sementara Husain hanya membawa 73 orang, itu pun separuhnya keluarga, separuhnya baru pasukan. Mana imbang? Akhirnya kemudian setelah berjumpa dengan Husain, mereka pun memaksa agar Husain jangan masuk Kufah. Akhirnya Husain pun menawarkan 3 pilihan, karena mengingat ini bahwa anak-anak perempuan nyawa mereka terancam. Maka Husain mengatakan, aku memiliki 3 pilihan. Pertama, biarkan aku pulang ke tempat aku datang, mungkin ke Mekah atau Madinah. Atau kalau kalian tidak izinkan, mana tempat sugur yang terdekat, mana para mujahidin di perbatasan-perbatasan yang siap tempur, saya ingin gabung bertempur bersama mereka. Atau yang ketiga, biarkan saya mengambil rute yang lain, saya tidak akan jadi ke Kufah, tapi biarkan saya ke ibu kota Syam, saya ingin berjumpa dengan Yazid ibn Muawiyah. Maka Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ini tidak bisa memutuskan dan mengatakan, tunggu sampai saya mengutus utusan dan meminta pandangan kepada Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Kufah. Maka berangkatlah utusan dari Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian datang kepada wali Kufah. Pada awalnya wali Kufah ini, Ubaidillah ibn Ziyad ini, setuju agar Husain itu terserah pergi kemana, tapi jangan masuk Kufah. Tetapi bagaimanapun para penguasa tentu ada pembisik-pembisiknya di sekitarnya. Maka ada seseorang yang bernama Syamar ibn Dhi Zawzan. Syamar ibnu Dhi
Jausan dia Husain terbunuh. Dia membisikkan di telinga Ubaidillah ibn Ziyad dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai wali Kufah, engkau ini pemimpin. Kenapa kemudian Husain memberikan syarat kepada anda? Harusnya engkau yang memberikan syarat. Tangkap dulu Husain jadi tawanan, datangkan ke hadapanmu. Setelah itu kau yang memutuskan apakah mau dipulangkan, apa mau diberangkatkan ke Syam, ataukah mau diberangkatkan ke Zubur, ke perbatasan para mujahidin. Bukan dia yang memutuskan. Rupanya Ubaidillah ibn Ziyad ini terpengaruh dan mengatakan, ni'mar ra'yu ant. Oh, sebaik-baik pendapat kamu. Akhirnya dia kirim surat kepada Sa'd bin Abi Waqqas yang sedang berhadap-hadapan dengan Husain, bahwa Husain tangkap dan jadikan dia tawanan, hadapkan kepada, kata Ubaidillah ibn Ziyad ini. Akhirnya kemudian Umar ini mengatakan kepada Husain, kau harus ikutkan, kamu harus datang kepada wali Kufah Ubaidillah ibn Ziyad, nanti keputusan di tangannya. Tapi Husain tidak mau. Tidak mau. Bagaimana? Saya ini cucu Nabi, saya sahabat ya. Harusnya dia yang datang ke saya. Akhirnya terjadi cekcok, mulailah terjadi ketegangan dan hampir terjadi peperangan. Hur ibn Yazid At-Tamimi yang pada awalnya membawa 1000 pasukan, melihat nyawanya Husain terancam, akhirnya dia letakkan baiatnya kepada Yazid, gabung dengan Husain dengan 40 pasukan, membentengi Husain jangan sampai darahnya tertumpahkan. Maka para prajurit mengatakan, ya Hur, bukankah kami adalah pemimpin kami, kenapa kau berbelot kepada Husain? Maka Hur ibn Yazid mengatakan, bagaimana tidak aku bela ibnu binti Rasulillah, dia anak daripada putri Nabi SAW. Pilihanku cuma 2, al-jannatu wan nar, surga masuk neraka. Dan saya tidak mau masuk neraka dengan menyerang anak daripada putri kesayangan Nabi SAW, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Maka Hur ibn Yazid At-Tamimi bergabung dengan tentara Husain. Siapa yang memulai? Akhirnya tiba-tiba saling menyerang. Tidak imbang, ikhwan. 5.000 melawan sekitar 50 atau 60 pasukan, karena selebihnya perempuan dan anak-anak. Akhirnya terjadi peperangan dahsyat di malam itu. Kemudian satu persatu gugur para prajurit yang dibawa Husain ini, termasuk anak-anaknya, termasuk anak-anak Husain, anak-anak Hasan, anak-anak Aqil, anak-anak Muslim bin Aqil, sehingga dari keluarga Nabi SAW 17 orang gugur dari kalangan ahli bait. Husain ibn Ali gugur di sini. Para ulama menyebutnya, siapa mereka yang gugur di sini? Pertama, saudara-saudara Husain sendiri dari anak-anak Ali radhiyallahu anhu. Karena Ali itu kan istrinya banyak, anaknya banyak. Di antara saudara Husain 5 orang gugur di peperangan Karbala ini. Pertama, Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Ja'far ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Abbas ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Utsman ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. 6 putra Ali gugur di sini. Kemudian anak-anak Hasan, Qasim gugur di pertempuran ini. Qasim ibn Hasan. Kemudian Abdullah ibn Hasan dan Abu Bakar ibn Hasan, 3 putra Hasan gugur di perang Karbala. Kemudian anak-anak Husain, Abdullah ibn Husain, kemudian Al-Akbar juga gugur di peperangan ini. Kemudian anak-anak Aqil ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Uqail, Abdurrahman ibn Uqail, Ja'far ibn Uqail, Abdullah ibn Muslim ibn Uqail, termasuk juga Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far dan Aun ibn Abdullah ibn Ja'far, semuanya 17 orang gugur di Karbala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian Husain ini sungguh sangat menyayat hati. Karena ketika seseorang yang bernama Sinan ibn Anas ataupun Syamr ibn Jaushan, dua orang ini yang kemudian menyerang Husain, kemudian memenggal kepalanya, dipisahkan kepala dari badannya. Badannya entah kemana, namanya peperangan di malam hari, tidak ditemukan. Tapi kepalanya kemudian oleh Syamr ini dibawa kemana? Dibawa ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Bayangkan, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, utiya Ubaidullah ibn Ziyad bi ra'sil Husain faju'a fi tasdin faja'ala yanqut. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kepala Husain dibawa dan didatangkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Kemudian kepala itu ditaruh di atas bejana. Lalu Ubaidillah ibn Ziyad menusuk-nusuk dengan pedangnya. Kepalanya ditusuk-tusuk dengan pedang. Faqala, dan dia mengatakan, fi husnihi syai'an, fi husnihi syai'an. Kemudian dia mengatakan bahwa orang setampan engkau wahai Husain, kenapa kau melakukan seperti ini? Sambil dihinakan, matanya dicolok-colok dengan pedang. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana ashbahuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mahduban bil wasmi. Sungguh Husain adalah orang yang mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Husain suka menyemir rambutnya, karena Husain itu tampan sekali. Lihat bagaimana kematian, sampai dipisahkan badan dengan kepalanya, kepalanya dihinakan oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Ini penghinaan kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi silang pendapat tentang lalu kepala ini dibawa ke mana? Kepala Husain ini dibawa ke mana? Ada yang mengatakan kepalanya dibawa ke Syam, kemudian dikubur di Syam. Ada yang mengatakan kepalanya tetap di Kufah dan dikuburkan di Kufah. Ada juga pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwa kepalanya dibawa ke Madinah, karena keluarganya meminta untuk dibawa ke Madinah, karena jasadnya tidak ditemukan masalahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kepalanya dibawa ke Mesir. Wallahu a'lam. Tapi sedemikian itulah kemudian tragedi pembunuhan Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada yang selamat dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putra Husain kecuali satu orang. Allah yang selamat, karena ketika itu Ali al-Asghar As-Sajjad itu sedang sakit di tendanya, tidak ikut perang. Usianya sudah 21 tahun. Dan ketika Husain kemudian lagi bakar tangan itu, dia minta kepada Zainab saudaranya, wahai Zainab, bawa anakku, biar masih ada dari darah keturunanku yang akan hidup sampai kiamat. Maka Zainab kemudian berusaha untuk melindungi satu putra daripada Husain ibn Ali, yang kemudian dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang menisbatkan keturunan Husain, maka hanya dari satu jalur ini yang selamat, namanya Ali al-Asghar, atau dikenal dengan Zainul Abidin, orang yang terkenal dengan shadaqatus sir, sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya warok takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika
telah terjadi pembunuhan kepada Husain dan hampir semua kerabatnya. Maka di Madinah terjadi kekacauan. Bagaimana mungkin Husain dibunuh? Bagaimana mungkin putra putri Nabi SAW Fatimah bintu Rasulullah dibantai dengan cara kutila madluman, dibunuh secara zalim? Bukankah Husain sudah memberikan pilihan? Dia sudah berjanji tidak akan ke Kufah, tidak akan mengambil baiat orang Kufah, tidak akan berontak kepada Yazid. Dia sudah rujuk, sudah nggak mau lagi itu, bahkan ingin kembali ke Mekah, bahkan ingin ke tempatnya Yazid di Syam, bahkan ingin berjihad dengan tentaranya Yazid di Subur, tapi malah dibunuh. Makanya ahli sunnah mengatakan bahwa Husain itu qutila madluman syahidan, dia dibunuh secara zalim dan dia mati syahid. Sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah kemudian tragedi ini, tragedi pembunuhan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, maka goncanglah Madinah. Setelah terjadi kegoncangan kota Madinah ini, banyak yang memberontak kepada Yazid dan meletakkan baiat, dipelopori oleh seorang bernama Abdullah ibn Handalah. Abdullah ibn Handalah ma'ruf, sahabat Nabi SAW yang ketika meninggal ruhnya dibesarkan para malaikat, karena ketika dia mati syahid dia sedang junub. Putranya namanya Abdullah ibn Handalah, ketika dia berangkat ke Syam kemudian berjumpa dengan Yazid, kemudian Yazid memberikan harta yang banyak, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang mungkar pada Yazid. Katanya Yazid meminum khamar dan maksiat. Pulang ke Madinah diceritakan keburukannya. Semua penduduk Madinah kebanyakan mereka akhirnya melepaskan baiat dan siap memberontak. Ketika menasihati salah satunya Abdullah ibn Umar, jangan. Nabi SAW melarang tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini akidah ahli sunnah. Tidak boleh memberontak ke penguasa walaupun dia zalim, walaupun dia fajir, selama dia muslim. Kalau hanya dia minum khamar atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, belum ada kewajiban memberontak. Jadi Abdullah ibn Umar ketika itu memberikan nasihat, jangan saya berontak. Makanya juga banyak yang tidak ikut, termasuk juga saudara daripada Husain juga tidak ikut, termasuk Zainul Abidin tidak ikut memberontak. Tapi kadang kemudian tersulut emosi penduduk Madinah, apalagi di belakangnya ada Abdullah ibn Zubair, akhirnya mereka sampai mengusir gubernur Madinah yang diletakkan dari Syam oleh Ubaidillah ibn Ziyad, oleh Yazid ibn Muawiyah. Diusir wali Madinah itu, karena itu orang-orangnya Bani Umayyah. Ketika kemudian penguasa atau gubernur yang dipilih oleh Syam ketika itu oleh Yazid diusir oleh penduduk Madinah, marah Yazid. Bagaimana bisa kemudian gubernur yang saya letakkan di situ kalian usir? Akhirnya kemudian Yazid mengutus pasukan besar dari Syam. Yazid mengutus pasukan besar dari Syam, dipimpin oleh Muslim ibn Uqbah, yang ulama menyebutnya Musrif bukan Muslim, karena tidak layak dikatakan Muslim, karena dialah yang menghalalkan tertumpahnya darah 300 para sahabat, anak sahabat dan para tabi'in yang ada di Hijaz, Madinah dan Mekah. Berangkat tuh pasukan besar. Ketika kemudian sebagian pasukan sampai di Madinah, orang Madinah sudah siap perang. Akhirnya kemudian tentara Syam pun agak sedikit ketan mundur ke belakang. Rupanya ada kabilah Bani Harith memasukkan pasukan Syam dari arah yang lain, dari arah Khandaq. Maka pasukan yang tadinya menghadang pasukan yang pertama takut nih, keluarganya diserang di dalam kota, mereka pun balik ke kota. Terjadi peperangan di Madinah. Akhirnya kemudian nyawa para sahabat, nyawa putra-putra sahabat, nyawa kibar tabi'in, para tabi'in melayang dalam peperangan ini.
Makanya peperangan disebut Ma'rakatul Hurrah namanya, peperangan Hurrah. Karena ketika itu Muslim ibn Uqbah ini memaksa agar mereka mengembalikan bayat kepada Yazid. Tapi Abdullah ibn Hamdul dan yang lainnya, termasuk Abdullah ibn Zubair, tidak mau. Akhirnya ketika terjadi kekalahan di kota Madinah, Muslim ibn Uqbah ini kemudian menghalalkan 3 hari. Boleh membunuh, boleh mengambil hartanya, boleh merusak selama 3 hari. Maka sebagian orang kemudian lari ke Mekah. Akhirnya Mekah pun dikepung. Lah terjadi ketika pengepungan kota Mekah ini terjadi sedikit kehancuran Ka'bah karena Mekah dilempari oleh manjani, oleh batu-batu, ya, sehingga sebagian Ka'bah itu hancur. Lah di tengah-tengah peperangan ini, rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, kemudian menyerahkan tahtanya ke putranya namanya Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lah rupanya Muawiyah ini tidak bertahan kekuasaannya kecuali hanya 40 hari saja. Jadi setelah ayahnya meninggal, Yazid ini diserahkan kepada anaknya Muawiyah ibn Yazid, kekuasaannya hanya 40 hari, setelah itu dia sakit. Maka orang-orang menganjurkan, wahai Muawiyah, kau harus berwasiat, kau serahkan kekuasaannya kepada siapa? Dia mengatakan, tidak, saya tidak akan menyerahkan kekuasaanku kepada keluarga atau siapapun, karena saya sudah tahu dampak peperangan ini. Akhirnya kemudian Muawiyah ibn Yazid dalam kondisi sakit minta diantar dari Syam menuju Madinah, berjumpa dengan pamannya Abdullah bin Zubair. Maka akhirnya kemudian sama Muawiyah diserahkan kekuasaannya kepada Abdullah bin Zubair. Diserahkan kekuasaannya kepada Abdullah bin Zubair, berarti ke Bani Hashim, bukan ke Bani Umayyah, kan gitu ya. Sejak itulah maka kaum muslimin bersatu di bawah kekuasaan Abdullah ibn Zubair. Dan Abdullah ibn Zubair putra Zubair ibn Awam, dan Zubair bin Awam suami daripada Asma, dan Asma putri daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Lah ketika Abdullah ibn Zubair berkuasa, tidak semua membaiat. Salah satunya orang-orang Syam yang tidak membaiat adalah Abdul Malik ibn Marwan. Tidak mau dia, karena dia fanatik dengan Bani Umayyah. Dalam saat kondisi seperti ini kan Ka'bah itu hancur. Akhirnya Ka'bah dihancurkan sekalian oleh Abdullah ibn Zubair, kemudian dibangun kembali, tapi bukan seperti bangunan sekarang. Dikembalikan kepada bangunan siapa? Ibrahim, di mana Hijar Aswad itu, Hijar Ismail masuk ke dalamnya. Jadi bukan kotak tapi memanjang. Hijar Ismail itu yang ada tembok memutar itu masuk ke dalam Ka'bah, dimasukkan gitu ya. Kenapa demikian? Karena ibundanya Asma memberitahu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena takut kepada fitnah kaummu hai Aisyah, sudah kurobohkan Ka'bah itu dan kujadikan seperti bangunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi sampai Rasul meninggal, Rasul tidak sempat merubah Ka'bah, dan baru terlaksana di zaman Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair tidak lama berkuasa, hanya 9 tahun. Terjadi pemberontakan dari Abdul Malik ibn Marwan. Maka akhirnya Abdul Malik ibn Marwan memproklamirkan diri sebagai khalifah di Syam. Kemudian mengangkat Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi untuk menjadi panglima perang. Akhirnya kemudian sedikit demi sedikit kekuasaan Bani Umayyah diambil, dan berakhir kemudian menyerang Mekah dan Madinah, dan berakhir terbunuhnya Abdullah ibn Zubair di tangan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ketika Khalifah Abdul Malik ibn Marwan
kemudian tawaf di Ka'bah yang baru saja dibangun oleh Abdullah ibn Zubair. Dia mengatakan kepada orang-orang, kadzaba Ibnu Zubair, Ibnu Zubair telah berdusta kepada Ummul Mukminin. Bagaimana bisa dia merubah Ka'bah? Kemudian dia mendoakan doa keburukan, qatalallahu Ibnu Zubair, semoga Allah melaknat Ibnu Zubair. Bagaimana dia berdusta atas Ummul Mukminin sehingga merubah Ka'bah sedemikian rupa, katanya. Ada seorang tabi'in membisikkan di telinga Abdul Malik ibn Marwan dan mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar apa yang didengar Abdullah ibn Zubair, bahwa Rasul pernah bersabda kepada Aisyah memang seperti itu, dia tidak berdusta. Baru kaget Abdul Malik ibn Marwan. Kenapa? Karena masalahnya ketika Ka'bah itu sudah dibangun oleh Abdullah ibn Zubair, ketika kekuasaan jatuh kepada Abdul Malik ibn Marwan, dirobohkan lagi Ka'bah itu, kemudian dikembalikan lagi kepada bangunan orang-orang Quraisy. Lah ketika tawaf itulah dia melaknat Abdullah ibn Zubair dan mengatakan, sungguh dia telah berdusta kepada Ummul Mukminin. Kata seorang tabi'in, ya wahai Amirul Mukminin, Abdullah ibn Zubair benar. Kaget. Dan dia mengatakan, kalau hadis itu sampai kepada aku, tentu aku tidak akan merobohkan apa yang sudah dibangun Abdullah ibn Zubair. Jadi Ka'bah masih dirobohkan, dibangun, dirobohkan, gitu ya. Makanya di masa Imam Malik pernah dimintai fatwa tentang masalah Ka'bah agar dirobohkan dan dikembalikan kepada bangunan Ibrahim. Imam Malik menolak dan mengatakan, tidak, aku tidak mau Ka'bah jadi mainan para penguasa, asli dirobohkan, dibangun, dirobohkan, dibangun, sampai kapan? Makanya Ka'bah sampai hari ini ya seperti bangunan orang-orang Quraisy, tidak memasukkan Hijr Ismail ke dalam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara cerita bagaimana Karbala. Ada catatan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah terbunuhnya Husain. Karena apabila datang di bulan Muharram tepat pada tanggal 10, terjadi dua kelompok yang berbeda ketika merayakan terbunuhnya Husain. Kelompok yang pertama orang-orang Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah yang bertempat di Iran dan juga di beberapa negara lainnya. Apabila datang tanggal 10 Muharram, maka mereka akan melakukan perayaan yang disebut dengan perayaan kesedihan. Mereka akan menepuk-nepuk dada mereka, pinggang mereka, kemudian badan mereka dengan cara apa? Dengan besi, golok, pisau sampai berdarah-darah. Terkadang memukul kepala, bahkan anak kecil pun diketuk kepalanya biar berdarah. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa mereka bersalah. Karena begini ikhwan, kembali kepada cerita terbunuhnya Husain. Jadi ketika orang-orang Kufah itu, orang-orang Kufah yang memanggil Husain untuk datang ke Kufah siap dibayar, rupanya orang-orang Kufah malah sebagian mereka bergabung kepada tentara Ubaidillah ibn Ziyad yang menjadi gubernur Kufah di bawah kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Makanya ketika Husain sebelum dibunuh, Husain itu mengenali orang-orang yang hendak membaiatnya dan mengatakan, bukankah kamu yang mengirim surat kepadaku? Bukankah kamu yang sudah datang ke Mekah dan bicara kepadaku? Bukankah kamu satu ditunjuk-tunjuk? Kamu yang mengundang saya kemari. Tapi kenapa kamu memaksa saya ke Husain? Apa maksudnya? Kamu undang saya kemari, selepas itu kalian memerangi diriku. Mereka mengatakan, qad ghayyara al-amru ya Amir, ya Husain. Masalahnya sudah berubah. Masalahnya sudah tidak seperti kemarin, katanya. Alasannya macam-macam. Nah, sebagian orang-orang yang tidak terlibat dalam perang, setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dan kekuasaan jatuh kepada Muawiyah ibn Yazid, sementara Muawiyah bin Yazid tidak sekuat bapaknya dan kakeknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka orang-orang Kufah yang tidak terlibat dalam menyerang Husain, mereka bangkit, mereka menyesal. Mereka yang mengundang Husain ke Kufah, akhirnya terjadi pembunuhan pada Husain. Maka mereka membuat barisan satu pasukan yang disebut dengan pasukan Bakkai, pasukan yang menangis, atau pasukan Tawabin, pasukan yang ingin bertobat karena sudah salah kepada Husain. Kita tebus darah Husain, katanya.
Akhirnya mereka pasukan ini mencari siapa yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Semua dibantai sama pasukan ini, dipimpin oleh Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi, pemimpin pasukan Tawabin, ya. Termasuk dia datang kepada Ubaidillah ibn Ziyad yang sudah menyuruh membunuh Husain, dibantainya Ubaidillah ibn Ziyad itu. Kemudian dia datangi Syammar ibn Dijausan, dibantainya lagi. Kemudian Anas atau Sinan ibn Anas dibantai. Semua yang terlibat dalam pembunuhan tidak selamat, dibantai oleh pasukan Tawabin ini. Dan mereka adalah loyalis Ali radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu. Tapi sayang Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi belakangan ngaku Nabi, dibunuh sama saudara Zubair ibn Jubair. Abdullah ibn Zubair saudaranya diutus oleh Abdullah ibn Zubair setelah berkuasa untuk membunuh Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi karena dia mengaku dapat wahyu dan jadi nabi. Itu pasukan itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian asar daripada pasukan Tawabin ini sampai sekarang mereka merasa bersalah kepada Husain, sehingga mereka terbayang bagaimana kepala Husain kemudian lepas dari badannya. Mereka memukul-mukul badan setiap tanggal 10 Asyura dan begitu seterusnya. Padahal Nabi SAW melarang, tidak boleh niyahatu alal mayit. Nggak boleh seseorang itu meratapi mayat sampai merobek-robek, memukul-mukul, kan begitu kata Nabi. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, man syaqqal juyub wa darabal hudud wa da'a bid'wal jahiliyah, kata Rasulullah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi atau berteriak-teriak ala jahiliyah. Karena tanggal 10 Muharram biasanya ada orang yang seperti ini, dan ini orang Syiah. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua ada orang-orang Khawarij, justru senang dengan terbunuhnya Husain, itu senang karena orang Khawarij itu kan mengkafirkan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Maka semua ahli bait dikafirkan sama orang-orang Khawarij itu. Mereka senang, mereka makan-makan, mereka berbahagia. Guys, saya khawatirkan jangan-jangan makanan di bulan Syura ini masuk pada tradisi bersyukur-syukuran, makan-makan gitu. Seperti orang Khawarij senang dengan kematian Husain. Ya. Mudah-mudahan enggak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, enggak salah maksudnya gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi ahli sunnah wal jamaah di sini mengatakan bahwa kita tidak seperti orang Syiah yang mereka merasa menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan sehingga memukul-mukul, meratap-ratap dan begitu seterusnya. Tidak pula kita senang dengan orang-orang Khawarij. Tapi kita katakan Husain itu qutila madluman syahida. Dia dibunuh secara zalim dan dia mati syahid. Dan kita melaknat siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Akan tetapi ada orang yang kemudian mengungkit-ungkit tentang kesalahan Yazid ibn Muawiyah. Apakah Yazid ibn Muawiyah ini terlibat dalam pembunuhan Husain? Yang kemudian akhirnya banyak orang yang mencela Yazid dan melaknat Yazid. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah ditanya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin Ma'ruf Imam Ghazali, apakah Yazid bin Muawiyah terlibat dalam penyuruhan pembunuhan Husain? Kata Imam Ghazali, la yathbut, tidak. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Yazid ikut terlibat. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga, dan juga ulama-ulama sunnah yang lainnya. Yazid tidak terlibat. Bahkan Yazid ibn Muawiyah ini ketika dia tahu bahwa Husain terbunuh nih, menangis dia. Kemudian dia mengatakan, seandainya aku bersama kalian, la afautu anhu, aku akan maafkan dia. Kenapa kalian bunuh? Siapa yang bunuh? Kemudian keluarganya yang masih hidup dijamu, dihormati, diagungkan oleh Yazid ibn Muawiyah. Adapun orang-orang Syiah kemudian menuduh bahwa keluarga Ali, keluarga Hasan kemudian ditawan, dirantai, dibawa gitu ya, dan dihinakan. Ini
karena dendam mereka saja mereka membuat fitnah seperti itu. Kita harus insaf, ya, tidak boleh mengatakan seperti itu, karena nggak ada. Karena bagaimanapun Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu saling menghormati. Makanya ketika di zaman Abdul Malik ibn Marwan, Haji ibn Yusuf itu menikah dengan Fatimah bintu Abdullah ibn Ja'far. Marah Abdul Malik ibn Marwan, jangan sampai Haji menikah dengan dia, katanya. Bukan berarti kemudian diharamkan, tidak, maksudnya kamu tidak sekufu dengan dia, nasab mereka lebih tinggi, maksudnya seperti itu. Artinya Bani Umayyah menghargai sekali, tetapi orang-orang Syiah memburuk-burukannya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun Bani Umayyah itu masuk dalam sabda Nabi SAW, mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh dengan rahmat, kerajaan yang penuh dengan rahmat, disabdakan Rasul seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ahli sunnah dalam mengomentari tentang kematian Husain, cuman kesalahan Yazid bin Muawiyah yang dikritiki para ulama adalah dia tidak menghukum para pembunuh Husain, itu saja kesalahannya, harusnya dihukum, ya. Dan itu tidak terjadi, itu yang kemudian jadi bahan kritikan beliau, Yazid bin Muawiyah. Tapi dia sama sekali tidak terlibat dalam penyuruhan untuk membunuh Husain ibn Ali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Salah, seorang muhaddis, seorang pakar hadis, ya kan? Lam yasih indana anna Yazid amara bi qatlil Husain. Ibnu Salah mengatakan tidak benar menurut kami bahwa Yazid itu dialah kemudian dalam pembunuhan Husain. Akan tetapi dalam pembunuhan Husain adalah gubernur Kufah yang bernama siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Itulah dalangnya, karena dikelilingi para pembisik di sekitarnya, salah satunya adalah Syaman ibn Dhi Zawsan yang memenggal kepala Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu hikmahnya apa? Hikmahnya kita mengutuk para pembunuh Husain, dan kita wajib mencintai Husain dan seluruh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila datang di bulan Muharram, ingatlah sejarah ini, supaya kita diingatkan dengan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain, karena keduanya adalah dua pemimpin anak-anak muda di surga. Keutamaannya sangat banyak, disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Manzilatu ahlil baiti, bahwa kedudukan ahli bait itu menurut ahli sunnah wal jamaah, ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah anna ahlal baiti tajibu mahabbatuhum wa muwalahum wa riayatu huquqihim. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait, wajib mencintai mereka, wajib meletakkan loyalitas kepada mereka, wajib menjaga hak-hak mereka. Wa annal muslimina ma'muruna bis salati alaihim ma'as salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Islam diperintah untuk bersalawat kepada mereka, digandengkan dengan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam tasawuf kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa sih artinya ala ali itu? Ala ali itu maksudnya keluarga Muhammad. Jadi kita ini sebenarnya sangat mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kecintaan yang sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan, jangan memberikan kita kepada mereka sampai kemudian menuhankan, ya tidak boleh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita berjumpa dengan keturunan Rasul, mungkin Habib atau Habaib, kalau memang betul keturunan Nabi, ya kita hargai, kita hormati, kita muliakan, ya kan? Kalau betul keturunan Nabi. Tetapi biasanya kalau keturunan Nabi dia orang tawadhu, orang rendah diri, tidak mungkin juga dia mengatakan saya turunan Nabi, ya kan? Pasti akan menyembunyikan nasabnya. Imam Syafi'i itu nasabnya sampai kepada Nabi, tapi tidak dikenal kan? Yang dikenal ulama madhabnya. Kalau disebut Imam Syafi'i berarti ulama madhab
Syafi'i kan? Antum tahu nasabnya? Nasabnya sampai kepada Rasul. Sampai Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu muridnya Imam Syafi'i, mengatakan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap 100 tahun pertama orang yang memperbaharui agama ini di permukaan bumi ini. Kemudian kata Imam Ahmad, 100 tahun pertama Allah utus Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua Allah utus Muhammad ibn Idris yang dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Persis seperti sabda Rasul, setiap 100 tahun sekali akan ada turunanku yang akan memperbaharui agama ini. Dan Imam Syafi'i keturunan Nabi, tapi tidak dikenal nasabnya kan? Dikenal madhabnya saja ya. Karena bagaimanapun nasab tetaplah nasab. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar dengan nasabnya, kata Rasul. Kita hormati mereka sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Inilah cerita singkat. Tapi masih banyak waktu, mungkin kalau ada yang bertanya silakan kita buat tanya jawab sedikit. Ada, alhamdulillah. Cepat tutup, cepat balik, cepat tidur. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.